Country Select Committee berkenaan isu luar negara, hubungan antarabangsa. Kenapa isu iklim yang merupakan isu yang teramat penting masih belum ada jawatan kuasa khas yang agak khusus? Mana Malaysia mengirim surat ke pemerintah Indonesia lantaran adanya kabut kiriman asap dampak karhutla di wilayah Sumatera. Tidak terdeteksi melintasi Selat Malaka. Ini berdasarkan data citra satelit Himawari dan citra satelit Sentinel. Karena terhalang oleh angin kencang dan dominan di Selat Malaka yang bergerak dari arah tenggara ke. Kalau dari peluang angin ada potensi untuk nyebrang, tapi belum nyebrang. Mudah-mudahan tidak nyebrang. Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hotspot, kalau lihat datanya, citra satelitnya di sana juga ada juga begitu. Ini ada gambarnya ya dari satelitnya ya. Nanti kalau perlu saya di WA aja, nanti saya kirim. Sahabat bagi-bagi, geger kembali Malaysia menyalahkan Indonesia gara-gara bencana di negeri tetangga tersebut. Darurat, kabut asap misterius yang melanda Malaysia diklaim berasal dari Indonesia. Beneran Gamin ini berasal dari Indonesia? Mimin kutip dari banyak sumber berita sih begitu kata Malaysia. Katanya dari negara kita asapnya. Bahkan Malaysia mengatakan kalau asapnya berasal dari pembukaan lahan untuk sawit. Ini malah seperti Eropa yang tuduh deforestasi. Namun, Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia yang biasanya cerah dan ceria, katanya kini tenggelam dalam kabut tebal. Bayang-bayang gedung-gedung pencakar langit yang biasanya menonjol di langit kota kini hanya tampak sebagai siluet kabur. Suasana di jalan-jalan utama kota pun berubah drastis. Warga terlihat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Udara yang biasanya segar kini terasa berat dan sesak, memaksa warga untuk berlindung di dalam ruangan. Bahkan Malaysia tengah bersiap untuk menutup sekolah-sekolah, gara-gara kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Gara-gara Indonesia, Malaysia sampai tutup sekolahnya. Pemerintah Malaysia, dalam upayanya menghadapi krisis ini, meningkatkan kewaspadaan. Indeks polusi udara, API, yang terus melonjak telah menjadi alarm bagi mereka. Wan Abdul Latif Wan Jaffa, Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Malaysia, secara terbuka menuduh bahwa kabut asap yang mengepung Malaysia adalah akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia. Emang sudah yakin dari Indonesia, nanti justru kebakaran di negeri sendiri. Coba deh diselidiki dulu hehe. Situasi ini bukan hanya berdampak pada kualitas udara. Sektor pendidikan di Malaysia pun terancam. Bayangkan, anak-anak yang seharusnya bersemangat menuju sekolah kini harus tinggal di rumah. Sejumlah sekolah bahkan sudah mengumumkan penutupan sementara, menunggu kabut asap reda. Kegiatan luar ruangan juga dibatasi untuk menjaga kesehatan siswa dari potensi risiko gangguan pernapasan. Statistik dari situs API Malaysia semakin menegaskan urgensi krisis ini. Dalam kurun waktu 24 jam, API di wilayah Ceras, Kuala Lumpur, mencapai level 150, suatu kondisi yang tentunya memprihatinkan. Sungguh sangat memprihatinkan, kalau benar-benar dari negara kita, harus segera diatasi, karena kita negara kaya. Klaim Malaysia mendapat respons beragam dari komunitas internasional. Greenpeace, salah satu organisasi lingkungan terdepan di dunia, ikut angkat bicara. Organisasi ini meminta negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, untuk mengevaluasi ulang praktik perkebunan yang dapat memicu kebakaran hutan. Mereka mendesak pembaharuan regulasi dan penerapan praktik perkebunan berkelanjutan. Heng Kiah Chun, tokoh strategis Greenpeace Asia Tenggara, menyampaikan bahwa perubahan iklim dan praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan menjadi bom waktu bagi krisis lingkungan regional. Dia menyerukan kerjasama lintas negara untuk mengatasi masalah ini dan mencari solusi jangka panjang bagi kesejahteraan bersama. Sejak tanggal 28 September sedang berjibaku di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sambil juga memonitor yang di Riau, Jambi dan lain-lain. Jadi arahan yang telah Bapak Presiden segera dilakukan penanganannya, karena untuk Kalimantan Tengah itu yang masih cukup rawan. Di Sumatera Selatan sudah melandai, walaupun masih harus kita jaga dan harus diambil langkah-langkah seperti pemadaman dan TMC. Kemudian di Kalimantan Selatan juga demikian. Sumatera Selatan dan Jambi menjadi prioritas. Kenapa? Karena
Kalau dari peluang angin ada potensi untuk nyebrang, tapi belum nyebrang. Mudah-mudahan tidak nyebrang. Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hotspot, kalau lihat datanya, citra satelitnya di sana juga ada juga begitu. Ini ada gambarnya. Sahabat bagi-bagi, apakah kondisi buruknya udara di Malaysia adalah sebab negara kita? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!